Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rafiq Zulkarnain MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Pendidikan. Saya Salsabila Gatanujana dengan NPM 2110631050031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan proposal penelitian yang sudah saya susun untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Di sini saya memiliki judul Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa pada Soal Cerita Persamaan Linear Satu Variabel. Latar belakangnya, mempelajari matematika ini tidak hanya memahami konsepnya saja atau prosedurnya saja, tetapi mempelajari matematika ini banyak hal yang dapat muncul dari proses pembelajaran matematika. Nah, kebermaknaan dalam belajar matematika ini ditandai dengan kesadaran apa yang dilakukan, apa yang dipahami, dan apa yang tidak dipahami oleh peserta didik tentang fakta, konsep, relasi, dan prosedur matematika. Menurut Afghani dalam Siti Mawada dan Hana Anissa tahun 2015, kebermaknaan dalam belajar matematika ini muncul manakala aktivitas yang dikembangkan dalam belajar matematika memuat standar proses pembelajaran matematika, yaitu pemahaman, penalaran, komunikasi, koneksi, pemecahan masalah, dan representasi. Nah, sesuai dengan salah satu mata pelajaran matematika untuk sekolah menengah pertama, menurut Badan Standar Nasional Pendidikan 2006, bahwa siswa memiliki kemampuan pemecahan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Nah, pemecahan masalah ini merupakan inti dari suatu proses pembelajaran. Apabila siswa tidak memiliki kemampuan pemecahan masalah matematis, maka siswa tersebut tidak dapat mencapai tujuan dari proses pembelajaran itu. Nah, menurut Yusri, dalam Feni dan kawan-kawan tahun 2019, aktivitas penyelesaian masalah ini dianggap sebagai aspek yang menantang dalam pembelajaran matematika oleh peserta didik. Nah, meskipun kegiatan ini memiliki signifikansi, banyak siswa di sekolah yang masih kesulitan untuk menyelesaikan masalah matematis. Untuk membentuk siswa yang terampil dalam penyelesaian masalah, maka diperlukan serangkaian strategi pembelajaran penyelesaian masalah menurut UNA tahun 2013. Nah, pemberian penekanan pada keterampilan penyelesaian masalah ini memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, perkembangan kognitif siswa yang lebih baik. Yang kedua, penajaman kreativitas siswa. Yang ketiga, pemahaman yang lebih baik terhadap penerapan matematika sebagai alat penyelesaian. Dan yang keempat, peningkatan motivasi belajar matematika menurut Peh Cohen dalam Argarini tahun 2018. Nah, salah satu tujuan matematika pada jenjang pendidikan itu adalah melatih kemampuan siswa itu sendiri untuk berpikir logis dalam menyelesaikan masalah. Nah, kemampuan pemecahan masalah ini sangat penting dalam pelajaran sebab pemecahan masalah ini dapat melatih siswa untuk mengembangkan kemampuannya. Antara lain membangun pengetahuan matematika yang baru, memecahkan berbagai strategi yang diperlukan, lalu terbiasanya siswa dalam berlatih menyelesaikan masalah ini itu akan melatih kemampuan berpikir siswa yang sistematis, kritis, dan kreatif. Nah, dengan kemampuan berpikir seperti itu, berguna untuk mengaplikasikan pemecahan masalahnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan dari pembelajaran matematika yaitu siswa harus memiliki kemampuan memecahkan masalah dengan baik, sehingga siswa dituntut untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan tahapan-tahapan kuliah, yaitu ada memahami masalah, menyusun rencana, melaksanakan rencana, dan memeriksa kembali jawaban yang benar. Nah, kemampuan pemecahan masalah ini sangat penting dan harus dikembangkan dalam pembelajaran matematika. Namun, pada kenyataannya, kemampuan pemecahan masalah ini belum dikuasai oleh siswa, karena masih banyak siswa yang belum optimal dalam memecahkan masalah. Menurut Hidayat dalam Arjuna dan Lisa tahun 2020 yang mengatakan bahwa rendahnya kemampuan pemecahan mahasiswa ini di Indonesia dibuktikan dengan adanya hasil tes yang dilakukan oleh studi internasional, yaitu Program for International Student Assessment atau PISA pada tahun 2018 dan Trends in International Mathematics and Science Study atau TIMSS pada tahun 2015. Nah, tujuan PISA ini adalah
Untuk mengukur tingkat kemampuan siswa dalam menggunakan pengetahuan keterampilan matematikanya dalam menangani masalah sehari-hari. Lalu ada rumusan masalah sesuai dengan latar belakang yang saya jelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, rancangan proposal ini adalah apakah siswa menguasai kemampuan pemecahan masalah matematis pada soal cetak materi bersama nilai suatu variabel. Lalu, adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu sesuai dengan rumusan masalah untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada soal cerita materi bersama linear satu variabel. Adapun manfaat dari rancangan proposal yang saya susun, manfaat yang pertama bagi siswa yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan siswa dapat mengetahui dan mengembangkan proses pemecahan masalah dalam menyelesaikan soal cetak matematika, sehingga mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Lalu untuk bagi guru dengan adanya penelitian ini memberikan pengetahuan mengenai kemampuan pemecahan masalah matematis siswa sehingga guru tersebut dapat lebih memperhatikan proses pembelajaran pada pemecahan masalah siswa. Lalu yang ketiga bagi peneliti yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan meningkatkan pemahaman tentang proses pemecahan masalah matematis pada siswa. Nah, di sini ada tinjauan kepustakaan, yaitu yang pertama soal cerita matematika, di mana soal cerita ini mempunyai peranan penting yang biasa digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal. Nah, soal cerita ini dinilai memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan dengan soal matematika yang lain, karena dibandingkan dengan soal yang lain karena menampilkan model matematika secara langsung. Nah, dalam soal cerita ini, siswa diharapkan dapat menemukan permasalahan yang harus diselesaikan dalam soal tersebut. Menurut Aristina dan kawan-kawan tahun 2014 yang mengatakan bahwa soal cerita adalah soal yang disajikan dalam bentuk cerita pendek. Nah, cerita yang diungkapkan dalam itu merupakan masalah kehidupan sehari-hari atau masalah lainnya. Nah, soal cerita matematika ini adalah soal-soal yang dinyatakan dalam kalimat-kalimat bentuk cerita yang perlu diterjemahkan menjadi kalimat matematika atau persamaan matematika. Nah, dalam menyelesaikan soal cerita ini, banyak siswa mengalami kesulitan dan keliruan. Menurut Muncarno, dalam Sudirman dan kawan-kawan tahun 2019, mengatakan bahwa siswa kesulitan dalam mengerjakan soal cerita ini disebabkan karena siswa kurang cermat dalam membaca dan memahami kalimat demi kalimat, serta mengenai apa yang diketahui dalam soal dan apa yang diketahui dalam yang ditanyakan dalam soal. Serta siswa ini kesulitan bagaimana cara menyelesaikan soal secara tepat. Menurut Widiarto dalam UVI dan kawan-kawan tahun 2019 menyatakan bahwa kesulitan dalam matematika ini ditandai oleh tidak mengingat satu syarat atau lebih dari satu konsep. Nah, hal ini menunjukkan bahwa siswa masih mengalami kesulitan untuk memahami suatu materi dalam matematika. Penyebab kesulitan tersebut karena siswa tidak menguasai konsep. Selain itu, siswa juga mengalami kekeliruan dalam menyelesaikan soal. Nah, beberapa kekeliruan umumnya itu kekurangan pemahaman tentang simbol, nilai tempat, perhitungan, penggunaan bahasa yang keliru, dan tulisan yang tidak terbaca. Ini menurut Abdurrahman dalam buku kawan tahun 2019. Lalu di sini ada kemampuan pemecahan. Pemecahan siswa dikatakan mampu memecahkan masalah matematis jika siswa dapat memahami, memilih strategi yang tepat, kemudian menerapkannya dalam penyelesaian masalah. Ini menurut Ayu tahun 2016. Nah, menurut Hasanuddin tahun 2015, pemecahan masalah itu adalah suatu proses kognitif yang membuka peluang pemecahan masalah untuk bergerak dari suatu keadaan yang tidak diketahui bagaimana pemecahannya ke satu keadaan, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara memecahkannya. Nah, siswa menggunakan pengetahuan yang telah ada untuk menemukan solusi dari masalah yang kompleks yang belum terlihat bagaimana solusinya. Nah, Gagne menjelaskan bahwa pemecahan masalah adalah proses mensintesis berbagai konsep, aturan, atau rumus-rumus untuk menemukan solusi suatu masalah dalam Hasratuddin tahun 2015. Nah, pada pembelajaran matematika, kemampuan pemecahan masalah ini berarti serangkaian operasi mental yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang matematika yang diberikan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Pareto
menurut Pola tahun 1973 bahwa pemecahan masalah adalah usaha mencari jalan keluar dari suatu tujuan yang tidak begitu mudah segera dapat dicapai. Nah, Lailiyah, Sunismi, dan Fatani tahun 2019 mendefinisikan kemampuan pemecahan masalah sebagai kemampuan menyelesaikan masalah yang non-rutin. Artinya, masalah yang tidak sering ditemui di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dalam pemecahan masalah matematis siswa, masih tesis berbagai konsep, proses penggunaan langkah-langkah untuk menemukan solusi. Nah, proses memahami masalah, merancang, menyelesaikan, dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Pokonen mengungkapkan terdapat 4 alasan kenapa pemecahan masalah itu sangat penting, yaitu yang pertama, karena pemecahan masalah ini dapat mengembangkan keterampilan kognitif secara umum, lalu pemecahan masalah ini dapat mendorong kreativitas siswa, lalu pemecahan masalah ini merupakan bagian dari proses aplikasi matematik, dan yang terakhir, pemecahan masalah ini memotivasi peserta didik untuk belajar matematika. Ini dalam Siswono tahun 2018. Nah, banyak manfaat jika siswa memiliki skill pemecahan masalah, terutama dalam matematika. Karena dengan pemecahan masalah ini, siswa akan lebih memahami makna dari konsep matematika, sehingga siswa mampu menggunakan pengetahuan matematikanya untuk memecahkan masalah sehari-hari. Nah, di sini terdapat langkah-langkah pemecahan masalah menurut Polya. Yang pertama, ini ada eh, pemahaman terhadap masalah. Maksudnya, mengerti masalah dan melihat apa yang dikendaki. Nah, dalam eh, tahap ini biasanya siswa diharuskan untuk menuliskan apa yang ditanyakan, apa yang diketahui, dan permisalan dari soal tersebut. Lalu yang kedua ini adalah perencanaan pemecahan masalah. Maksudnya, siswa dapat melihat bagaimana macam soal dihubungkan dengan bagaimana ketidakjelasan dihubungkan dengan data agar memperoleh ide atau suatu rencana pemecahan masalah tersebut. Nah, biasanya di sini siswa dapat membuat tabel, membuat suatu gambar, menduga, mengetes, memperbaiki, mencari pola, atau dapat memodelkan dari uh, persoalan matematis pada soal. Ini menurut Winakni tahun 2017. Lalu yang ketiganya adalah melaksanakan perencanaan pemecahan masalah, di mana dalam langkah ini siswa ini harus bisa memodelkan dan memasukkan data atau formulasi dengan tepat dan benar. Lalu yang keempat ini melihat kembali kelengkapan pemecahan masalah. Maksudnya, sebelum menjawab permasalahan nih, perlu mereview apakah penyelesaian masalah ini sudah benar atau belum. Nah, lalu di sini ada persamaan linear satu variabel, di mana persamaan linear satu variabelnya adalah kalimat terbuka dihubungkan oleh tanda sama dengan, dan hanya mempunyai satu variabel berempat ke satu. Nah, biasanya ini bentuk umum persamaan linear ini adalah X plus B sama dengan 0, dengan A ini tidak sama dengan 0. Lalu teori belajar yang relevan pada rancangan proposal penelitian saya yaitu ada teori konstruktivisme dari Jean Piaget. Sesuai dengan dalilnya, yang pertama ini perkembangan intelektual terjadi melalui tahap-tahap beruntun ya, selalu terjadi dengan urutan yang sama. Lalu tahap tersebut didefinisikan sebagai suatu klaster dari operasi mental pengurutan, pengekalan, pengelompokan, pembuatan hipotesisme, dan pencegahan kesimpulan yang menunjukkan adanya perkembangan intelektual. Lalu ada gerak tahap tersebut melalui tahap-tahap yang dilengkapi oleh keseimbangan atau equilibration. Lalu proses pengembangannya menguraikan tentang interaksi antara pengalaman, asimilasi, dan struktur kognitif yang timbul atau akumulasi. Ini menurut dalam Mahara Sabin Lubis, Nugroho Pak dan Pak Pahan tahun 2021. Nah, dari Piaget ini sangat relevan dengan langkah-langkah pemecahan masalah yang harus dikerjakan secara runtut sesuai dengan tahapannya. Lalu, hasil penelitian sejenis yaitu penelitian yang ditulis oleh Serena dan kawan-kawan tahun 2022 berjudul Analisis Kesulitan Siswa SMP dalam Menyelesaikan Soal Cerita pada Materi Persamaan Nilai Satu Variabel. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa siswa tidak dapat memahami soal cerita yang diberikan, siswa tidak dapat memutuskan apa yang diketahui dan ditanyakan, serta tidak dapat memodelkan matematikanya. Lalu ada hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitri dan kawan-kawan tahun 2018 dengan judul Analisis Kemampuan Pembicaraan Masalah Siswa berdasarkan langkah ideal problem solving.
yang menyatakan bahwa hanya sebagian siswa yang dapat menyelesaikan permasalahan matematis pada soal cerita. Nah, siswa dalam kategori rendah tidak dapat menyelesaikan soal cerita tersebut. Dari kedua penelitian relevan, perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada subjek penelitian dan objek penelitian yang digunakan. Selain itu juga perbedaan terletak pada metode penelitian yang digunakan berbeda dengan metode penelitian yang digunakan oleh penulis. Kalau ada hipotesis penelitian, di sini berdasarkan penjabaran secara topik yang sesuai dengan rumusan masalah yang termuat, maka hipotesis yang akan diuji berarti adalah siswa sudah dapat menyelesaikan permasalahan matematis pada soal cerita materi persamaan linear satu variabel. Di sini terdapat metode. Yang pertama, desain penelitian. Ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana pendekatan kualitatif adalah berupa lisan atau kata tertulis dari seorang subjek yang telah diamati dan memiliki karakteristik bahwa data yang diberikan ini merupakan data yang asli dan tidak diubah serta menggunakan cara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ini masuk Giortan 2014. Diharapkan dapat mendeskripsikan dengan jelas kemampuan pemecahan masalah matematis dalam jawab soal cerita pada materi persamaannya atau variabel. Lalu populasi dan sampel. Subjek ini merupakan hal dan tempat di mana data untuk variabel penelitian melekat dan dipermasalahkan dalam penelitian. Ini menurut Adik Gontor dan 2018, subjek penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah siswa sekolah menengah pertama. Lalu terdapat instrumen yang saya adopsi dari skripsi Kiki Dewi Rahmawati tahun 2016. Terdapat 5 instrumen tes, di mana satu soal ini sudah memuat indikator pemecahan masalah menurut Polya. Lalu ada teknik pengumpulan data, yaitu berbentuk esai atau uraian soal cerita. Nah, dalam tes ini peserta didik dituntut untuk mengerjakan tes sesuai dengan langkah ya. Untuk teknik pengolahan datanya yaitu menggunakan model Nielsen-Huberman dengan tahapan satu reduksi data, yaitu menyimpulkan, menyisihkan hal yang penting dan memfokuskan pada hal pokok. Lalu penyajian data dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah dan membuat kesimpulan secara keseluruhan. Nah, di sini terdapat jadwal penelitian proposal, rancangan proposal yang akan saya lakukan, yaitu pada bulan Januari minggu 1 dan minggu kedua itu mengumpulkan informasi. Lalu pada bulan Januari dari minggu pertama sampai minggu keempat itu mencari berbagai sumber yang relevan. Lalu pada bulan Januari dari minggu ketiga sampai minggu keempat dan dari Februari minggu pertama dan kedua ini membuat instrumen, dan pada Februari bulan kedua tiga bulan Februari minggu kedua tiga empat ini adalah uji coba instrumen. Lalu untuk pada bulan Februari minggu keempat dan bulan Maret minggu pertama dan kedua itu adalah mengumpulkan data. Lalu pada bulan Maret minggu ketiga dan keempat sampai bulan April minggu kedua ini pengolahan data, dan untuk penyusunan laporan ini dilakukan pada bulan April minggu ketiga dan keempat sampai dengan bulan Mei dari minggu pertama sampai minggu keempat. Nah, di sini terdapat daftar pustaka atau rujukan yang saya gunakan dalam penulisan rancangan proposal penelitian. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam membahas hasil penulisan saya rancangan proposal penelitian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.